Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Apa kabar nih? Gimana kesehatannya? Semoga terus dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul McFarland USA. Film ini merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2015. Film yang disutradarai oleh Niki Caro ini diperankan oleh Kevin Costner, Maria Bello, dan masih banyak lagi. Film ini akan berkisah tentang seorang pria yang adalah seorang pelatih rugby, namun ia dipecat dari klub tempat ia melatih. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Kalian juga bisa komen film selanjutnya yang akan kami bahas di kolom komentar. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Diceritakan kalau ada seorang pelatih American football bernama White yang sedang memarahi timnya karena bermain buruk di pertandingan. Namun ada seorang pemainnya yang membuatnya kesal. Kemudian ia pun lepas kontrol dan melempar sepatu ke pemain tersebut sampai wajahnya terluka. Dari kejadian tersebut, ia pun dipecat dari sekolah tempat dia melatih dan pindah ke salah satu kota yang bernama McFarland untuk bekerja di salah satu SMA di sana. McFarland adalah kota yang berada di negara bagian California dan dijuluki sebagai negara termiskin di Amerika Serikat. Penduduk di sana didominasi oleh orang-orang keturunan Meksiko dan sebagian besar penduduk McFarland bekerja sebagai petani. Mr. White dan keluarga pun datang ke McFarland dan langsung mencari rumah mereka di sana. Sesampainya mereka di rumah itu, Mr. White terlihat seperti ingin segera pindah dari sana karena rumah mereka terlihat sangat kumuh dan juga sebagian besar penduduk adalah orang keturunan Meksiko yang terkenal sebagai anggota gangster dan senang membuat onar. Kemudian mereka pun memutuskan keluar untuk mencari makan dan hanya menemukan restoran tacos. Setelah selesai makan, mereka pun kembali menerima kesan buruk terhadap penduduk McFarland karena anak perempuannya yang paling besar yang bernama Julie malah digoda oleh sekumpulan pria anggota geng mobil. Kemudian mereka pun langsung bergegas dan pulang ke rumah. Ketika di rumah, Mr. White mengatakan kepada istrinya kalau ia akan mencari pekerjaan lainnya dan segera pindah dari kota ini. Namun istrinya menenangkannya. Ia mengatakan jika kita tinggal di sini lebih lama, mungkin saja akan terbiasa dengan keadaan di sini. Apalagi tidak ada sekolah lainnya ingin mempekerjakannya lagi. Besoknya, Mr. White pun datang ke sekolah untuk pertama kalinya dan langsung datang ke ruangan kepala sekolah untuk dijelaskan job desk yang akan ia lakukan. Ternyata Mr. White akan menjadi asisten pelatih dari pelatih American football yang bernama Coach Jenkins. Namun di awal pekerjaannya ia malah berselisih dengan Coach Jenkins. Kemudian Coach Jenkins mengatakan kepada kepala sekolah kalau ia tidak mau bekerja dengan Mr. White. Well, I wouldn't call it that. Akhirnya kepala sekolah pun memutuskan untuk memindahkannya menjadi guru penjas dan melatih anak-anak berlari. Kemudian ketika sedang latihan, ia melihat dua orang muridnya yang bernama Victor dan Johnny berlari cukup cepat. Lalu saat di jalan pulang bersama putrinya, Mr. White juga melihat salah satu murid SMA McFarland yang ternyata pulang ke rumahnya dengan berlari. Dan ternyata larinya pun cukup cepat. Kemudian ia bertanya kepada Julie siapakah anak itu. Julie menjawab namanya adalah Thomas. Besoknya, Mr. White menemui kepala sekolah dan meminta izin untuk membuat tim lari cross country. Awalnya kepala sekolah tidak mengizinkan karena mereka tidak pernah memiliki tim lari cross country. Namun Mr. White mengatakan kalau ada beberapa murid yang berlari cepat dan memiliki potensi untuk menang di kejuaraan. Ia juga bersedia melatih mereka sampai siap untuk mengikuti kompetisi. Akhirnya kepala sekolah pun mengizinkan dan Mr. White langsung membentuk tim lari cross country yang akan beranggotakan sebanyak 7 orang. Kemudian Mr. White mendatangi Johnny dan menyuruhnya untuk mencari 6 orang lainnya untuk bergabung ke dalam tim lari. Mr. White juga meminta untuk memastikan agar Thomas masuk ke dalam tim ini. Lalu Johnny pun mulai mendatangi satu persatu murid yang memiliki kemampuan lari untuk ia rekrut dan masuk ke dalam tim lari cross country. You guys wanna be on a running team? Singkat cerita, terbentuklah satu tim yang berisikan 7 orang. Mereka semua adalah Thomas, Johnny, Jose, Victor, dan juga Diaz Brother. Kemudian mereka melakukan latihan perdana, namun latihan tidak berjalan lancar karena ada satu muridnya yang malah kabur saat sedang latihan. Ditambah Denny Diaz yang berlari paling lambat karena badannya yang sangat gemuk. Here he is.
Yes. Lalu mereka pun mengikuti kompetisi pertama mereka di sebuah kota bernama Palo Alto. Sebelum lomba dimulai, Mr. White pun menjelaskan peraturan penilaian lomba lari cross country, yaitu setiap tim akan menjumlahkan skor dari seluruh individu yang berada di dalam tim. Jika salah satu peserta sampai di garis finish pertama, maka ia akan mendapatkan nilai 1. Dan jika tiba pada urutan kedua, maka ia akan mendapatkan nilai 2, dan seterusnya. Setelah itu nilai dari 5 teratas tiap tim akan dijumlahkan dan pemenangnya adalah tim dengan poin terendah. Dan lomba pun dimulai. Di awal lomba, Thomas adalah pelari tercepat yang McFarlane miliki dan berhasil berada di bagian terdepan dari seluruh pelari. Namun saat di bukit, ia malah tersusul oleh pelari lain dan berada di bagian tengah saat finish. Dan pelari lain dari McFarlane tentunya berada di bagian belakang saat finish. Good, Danny. You never stopped. Saat pengumuman, McFarlane mendapatkan poin sebanyak 104 poin dan menempati posisi keempat dari 4 tim yang ikut pada perlombaan kali ini. Nampaknya mereka semua kesal dengan hasil ini dan juga membuat tim terlihat pesimis dengan kompetisi selanjutnya. Kemudian saat di bis, Mr. White mengatakan kalau kekalahan mereka kali ini bukanlah salah mereka. Harusnya ia mengecek lintasan lebih detail dan memberikan informasi kepada tim agar lari mereka lebih cepat. Ia meremehkan bukit di sana dan membuat tim kelelahan sebelum finish. Lalu ia juga mengajak tim untuk berlatih lebih keras untuk menghadapi kompetisi selanjutnya. Scene pun berpindah memperlihatkan keluarga Thomas yang sedang mengalami banyak sekali masalah keluarga dan membuat Thomas bersedih tentunya. Di tempat lain, Mr. White mengeluhkan sikapnya yang terlalu lembek kepada tim larinya dan membuatnya semakin sulit mendapatkan pekerjaan lain karena minimnya prestasi yang ia buat. Kemudian istrinya menenangkannya kembali dan kemudian mengingatkan kalau besok adalah hari ulang tahun Julie yang ke-15 tahun. Esoknya mereka pun kembali berlatih, namun kali ini latihan mereka berada di sebuah tempat yang memiliki gundukan tinggi seperti bukit. Awalnya latihan berjalan lancar seperti biasa, namun ternyata mood Thomas sedang buruk dan malah membuat masalah dan mengatakan kalau ia akan berhenti dari tim lari. You're gonna get up and do the same thing over and over again, just like, well, somebody picked those white. You can use them for hill training, right? Ternyata masalah keluarga Thomas semakin parah, ditambah ayahnya yang makin sering marah-marah dan terus memukuli tembok rumahnya. Di tempat lain, Mr. White pulang terlambat dan ia lupa kalau hari itu adalah hari ulang tahun putrinya. Julie pun marah kepada ayahnya dan memutuskan untuk mengurung diri di kamar. Mr. White nampak frustasi karena kondisi timnya yang sedang kacau ditambah putrinya yang marah kepadanya. Lalu ia pun memutuskan untuk berkendara keluar rumah untuk menenangkan dirinya dari masalah hari ini. Namun tiba-tiba ia melihat Thomas yang berada di atas jembatan dan berpotensi untuk melakukan hal yang berbahaya. Akhirnya ia pun menghampiri Thomas dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Kemudian Mr. White pun mencoba mengajaknya berbicara dan Thomas pun menceritakan masalah keluarganya yang sedang ia hadapi. Bahkan ia juga terkena pukulan ayahnya pada saat ia sedang berusaha menenangkan ayahnya yang sedang marah-marah. Setelah Thomas tenang, Mr. White pun mengajak Thomas untuk kembali berlatih dengan tim larinya dan untungnya Thomas pun menerima ajakan tersebut. Saat di rumah, Mr. White pun sering menonton video tentang lari cross country dan mengambil pelajaran dari video tersebut yang nantinya akan ia gunakan sebagai materi untuk melatih timnya. Esoknya mereka pun kembali berlatih seperti biasa dan nampaknya Thomas kembali ceria seperti biasanya. Lalu suatu saat mereka melakukan duel lari dengan sekolah lain. Lawan mereka nampak kuat dan kompak. Namun Mr. White menyemangati mereka kalau sebenarnya kemampuan mereka sudah hebat. Kemudian mereka pun memulai balapan yang terlihat cukup sengit di awal. Namun untungnya di saat-saat terakhir Thomas mampu menyusul lawan yang berada di depannya. 16:30, Thomas. Good job. Kemudian saat pengumuman pun tiba, ternyata hasil poin di antara mereka sangat tipis. Wajah Mr. White terlihat lesu. Namun saat ia mengumumkan hasilnya ternyata McFarlane lah pemenangnya. Besoknya saat akan memulai latihan kembali, Mr. White bertanya di manakah Diaz Brother. Thomas menjawab kalau mereka sudah keluar dari tim karena dilarang oleh ayah mereka. Ayah mereka berpikir kalau bekerja di kebun lebih menguntungkan dibandingkan latihan lari yang hasilnya belum jelas. Akhirnya Mr. White pun memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya Diaz Brother dan ayahnya bilang setiap jam mereka berlatih berlari, saat itu juga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang. Kemudian Mr. White pun paham dan langsung pergi dari sana.
sana. Lalu esoknya, Mr. White malah memutuskan untuk ikut bekerja bersama Diaz Brother dan yang lainnya. Di awal ia terlihat kesulitan dan kelelahan, tapi dari situ ia mulai paham apa yang ayahnya Diaz sebenarnya maksud. Ia juga tahu betapa sulitnya kehidupan murid-muridnya, harus bekerja di pagi hari, kemudian sekolah, dan setelah itu mereka harus berlatih. Just gotta do this every few hours when you first start. Your body's not used to it. Mr. White pun menawarkan solusi kepada mereka, yaitu mereka akan berlatih setelah mereka bekerja di ladang. Besoknya beberapa orang tua murid SMA McFarland berinisiatif untuk membuat acara galang dana untuk tim lari sekolahnya yang kekurangan dana. Di sana, Mr. White berkenalan dengan ketua geng mobil yang berada di awal film tadi. Ternyata dia adalah kakaknya Victor dan dia adalah orang yang baik. We're just a car club, man. Look at these cars, man. They're our babies. Di hari-hari berikutnya mereka pun berlatih seperti biasanya. Namun kali ini dengan perasaan yang lebih nyaman karena chemistry tim yang sudah terbangun dan lebih kompak juga. Singkat cerita, tibalah hari perlombaan tingkat distrik. Mr. White mengatakan kalau mereka bisa masuk ke dalam 4 besar, maka mereka akan masuk kualifikasi dalam tingkat state atau negara bagian California. Perlombaan pun dimulai. Dari awal Thomas langsung memimpin balapan, bahkan saat di bukit yang sangat besar pun ia masih bisa stabil berlari dan malah bisa menyusul sekolah lain. Namun saat-saat akhir mereka kehabisan tenaga dan agak tertinggal dari yang lainnya. Dari situ mereka pun terlihat murung dan pasrah. Namun ternyata mereka berada di peringkat 4 yang artinya mereka lolos kualifikasi dan akan berlomba di tingkat state. Setelah itu mereka pun pulang dengan perasaan bahagia. Tapi saat di jalan pulang, Mr. White memutuskan untuk mampir sebentar ke pantai dan bersenang-senang di sana. Setelah itu, ibu dari Diaz Brother pun membuatkan seragam keren yang nantinya akan digunakan oleh mereka saat lomba di tingkat state. Lalu ia dan Mr. White pun berbincang sebentar tentang anak-anaknya Mr. White. Mr. White mengatakan kalau Julie baru saja berulang tahun yang ke-15. Lalu ibunya Diaz Brother pun mengidekan untuk membuat pesta ulang tahun Julie yang ke-15 karena di dalam adat mereka anak perempuan dianggap dewasa saat sudah berumur 15 tahun. Mr. White pun setuju dan kemudian meminta tolong kepada salah seorang pemilik minimarket untuk membuat acaranya menjadi meriah. Ia juga mengundang seluruh penduduk McFarland untuk hadir di acara ulang tahun Julie. Ulang tahun pun digelar. Mereka semua nampak bahagia bersama. Kemudian Mr. White memberikan kata sambutan dan mengatakan kalau ia sangat senang tinggal di McFarland dan kaget kalau ternyata penduduk di sini memiliki solidaritas yang tinggi dan suka membantu tanpa pamrih. Lalu acara pun berpindah ke dalam sesi konvoi menggunakan mobil. Awalnya Mr. White khawatir dengan keselamatan Julie, namun akhirnya ia pun mengizinkan Julie untuk ikut konvoi tersebut. Akan tetapi, ternyata ada yang menghadang konvoi tersebut dan berniat untuk mencelakai mereka. Kemudian Mr. White pun datang ke tempat kejadian dan marah kepada mereka karena tidak menjaga Julie dengan baik. Namun fakta yang sebenarnya adalah Julie lah satu-satunya orang yang paling aman di sana. Sejak kejadian itu, keinginan Mr. White untuk pindah dari McFarland pun muncul kembali. Ia juga malah datang ke kota Palo Alto yang menawarinya untuk menjadi pelatih lari di sana. Namun Julie dan istrinya terlihat sudah sangat nyaman tinggal di McFarland dan ia pun membujuk Mr. White untuk tetap tinggal di sana. Istrinya pun membujuknya dan menyuruhnya untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk pindah dari sana. Akhirnya Mr. White pun memutuskan untuk tetap tinggal berada di McFarland dan tetap bekerja sebagai pelatih di sana. Besoknya mereka pun pergi ke tempat perlombaan. Seluruh penduduk McFarland pun merayakan lolosnya SMA mereka di tingkat state untuk pertama kalinya. Seluruh toko tutup dan banyak orang yang datang ke tempat perlombaan untuk mendukung secara langsung. Sebelum lomba dimulai, Mr. White bilang kalau hari ini adalah hari di mana mereka akan juara. Latihan keras yang mereka lakukan selama ini akan berbuah menjadi gelar juara. Kemudian Mr. White mengatakan kalau mereka mampu dan harus terus semangat sampai akhir garis finish. Dan perlombaan pun dimulai. Di awal, Jose langsung berlari dengan sangat cepat dan itu tidak baik untuk staminanya. Thomas dan Mr. White yang melihat itu sudah mengingatkan agar Jose memperlambat larinya. Dan benar saja, Jose terlihat kelelahan
kelelahan dan malah dibalap oleh kawan-kawannya yang lainnya. Namun untungnya Thomas masih mampu memimpin perlombaan dan disusul oleh peserta lainnya di belakang. Di akhir perlombaan Thomas sempat terbalap dan cukup kewalahan mengimbangi kecepatan lari lawannya. Namun Thomas tidak mau kalah dan berusaha lebih cepat lagi. Akhirnya Thomas pun mampu membalapnya dan ia pun menjadi pelari pertama yang sampai di garis finish dan diikuti oleh pelari lainnya. Saat pengumuman pun tiba, seluruh peserta terlihat tegang. Para juri juga terlihat kesulitan untuk menghitung poin karena ketatnya perolehan poin dari masing-masing sekolah. Kemudian seorang juri mengumumkan dan mengatakan kalau juara dari kompetisi lari cross country California State adalah California State cross country champion team is McFarland. Mereka semua pun bahagia dan saling berpelukan. Kemudian di akhir film kita diperlihatkan fakta kalau SMA McFarland secara rutin memenangkan lomba lari cross country. Mr. White pun masih tinggal di McFarland sampai sekarang dan melatih lari di sana. Semua pelari juga berhasil masuk ke perguruan tinggi dan berlari untuk kampusnya masing-masing. Mereka pun lulus dari sana dan menjadi orang sukses di bagiannya masing-masing. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita kalau kita harus menghormati setiap orang dari berbagai macam ras manapun. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di film kami selanjutnya. Bye-bye.